Di umurnya yang ke-18 tahun, Hana menikah dengan seseorang yang umurnya terpaut 30 tahun darinya. Karena dia ingin keluar dari rumah keluarganya, yang mana dia seperti dipenjara di sana. Dan dia menyangka bahwa suaminya akan mengajaknya keliling dunia, serta memenuhi semua keinginannya, dan dia tidak tahu bahwa di rumah suaminya, dia juga akan merasakan seakan ia masuk penjara lagi. Bahkan rasa itu kali ini lebih berat. Setelah menikah, saudari dari suami Hana berkunjung ke rumah suaminya tersebut. Dan ketika ia mengetahui bahwa Hana tidak menunaikan sholat, serta tidak mengerti tentang agama, lalu dia menasihati saudaranya untuk menceraikannya jika Hana tidak ingin belajar ilmu agama. Lalu sang suami pun menasihati istrinya tersebut. Tetapi sang istri justru tidak mendengarkan ucapan suaminya. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Dan dengan banyak sebab, sang suami menolak pergi keluar bersamanya karena dia merasa sudah tua, dan dia juga tidak mengizinkan istrinya pergi dengan teman-temannya. Dan dia menyuruhnya untuk tetap di rumah untuk setiap saat. Dan itu membuat istrinya berkenalan di media sosial dengan beberapa orang lain. Dan dia merasa bebas dan senang walaupun berada di dalam rumah. Dia juga merasa hidup kembali. Lalu dia memakai beberapa aplikasi media sosial lainnya hingga terjadi sesuatu yang dilarang, yaitu menjalin hubungan dengan orang yang asing. Dan hubungan ini dimulai dengan perkenalan dan berakhir dengan penyesalan. Dan jikalau saja Hana tidak masuk ke dalam sosial media, maka dia tidak akan menyesal. Kemudian dia mengenal orang baru lagi, dan dia bermain internet ketika suaminya sedang keluar rumah. Dan dia juga mempassword pesan yang dia sampaikan ataupun yang tersampaikan. Suatu hari sang suami merasa bahwa istrinya sudah tidak memperhatikannya lagi, mulai dari perilaku lemah lembut ataupun yang lainnya. Bahkan ia tidak menjalankan hak-hak suaminya atau menyediakan makanan serta pakaiannya. Lalu dia pun mengancamnya dengan menceraikannya jika istrinya tidak berubah seperti semula lagi. Akan tetapi sang istri seakan berpura-pura tidak tahu, dan dia bersikeras dengan kebiasaannya itu. Dan dia berpikir bahwa orang yang banyak berkenalan dengannya akan menikahinya, dan bahwa dia akan memilih salah satunya sebagai alternatifnya. Dan setelah dia terus bersikeras, maka sang suami pun menceraikannya setelah dia tidak menjalankan hak-haknya kepada suaminya. Dan setelah 2 tahun dari perceraiannya, tidak ada yang mendekatinya untuk menikahinya. Setelah semua orang yang mengenalnya melarikan diri darinya. Dan dia tetap seakan dipenjara dalam rumah keluarganya sampai hari ini juga. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Amanda tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir dengan tragis. Bersama teman-temannya ketika di jenjang SMP, ia berkenalan dengan orang barat melalui perantara video call, di mana dia mengenal orang yang tak dikenalnya melayangkan kata pujian untuknya. Dan dia meminta Amanda untuk menunjukkan tubuhnya, hingga Amanda pun memenuhinya. Setelah berjalannya waktu, Amanda mengirimkan sebuah pesan melalui Facebook, di mana dia sudah bisa menggunakan akunnya sendiri. Lalu pemuda itu ingin berkomunikasi langsung dengan melihat wajahnya, dan jika tidak, dia akan menyebarkan fotonya pada teman-temannya serta keluarganya, di mana dia mengetahui dari namanya dan alamat rumahnya serta tempat sekolahnya dari akun Facebook. Maka Amanda tidak mengabulkan permintaannya. Lalu keluarganya pun dikejutkan dengan ketukan pintu pada pukul 4 pagi di hari libur, yang mana orang yang mengetuk pintu tersebut adalah polisi. Mereka meminta Amanda untuk mengakui bahwa fotonya tersebar luas, terutama dia mempunyai halaman khusus untuk fotonya, dan dia bertelanjang dadanya di Facebook. Pada waktu itu Amanda seakan tersiksa karena kebanyakan mabuk alkohol dan obat-obatan. Lalu,
keluarganya berusaha memindahkannya dari tempat dan sekolahnya. Dan supaya tidak ada perempuan yang mengalami nasib seperti Amanda, ia pun menceritakan dalam sebuah video di YouTube sambil membawa kertas putih yang tertulis sebuah pesan singkat di setiap lembarnya. Supaya pesannya dibaca sepenuhnya agar semua orang memahami kisahnya dan juga kezoliman yang terjadi padanya. Akan tetapi skandalnya terus dibahas hingga menyebabkan dia stres dan Amanda pun memutuskan untuk bunuh diri. Sehingga berita pun tersebar luas melalui televisi dan situs-situs internet, khususnya di media sosial. Dan Amanda pun dianggap sebagai korban kejahatan Facebook. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون